Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maftuha dengan NIM 612012304990. Aku adalah mahasiswi semester 4 dari program studi manajemen Universitas Primagraha. Pada video kali ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk menyelami kembali materi-materi yang udah saya pelajari selama setengah semester ini di mata kuliah Manajemen Lintas Budaya yang diampu oleh Bapak dosen hebat kita, yaitu Bapak Insinyur Riki Ganasuyatna STMM. Nah, daripada cuma dibaca atau dihafal, kali ini aku mau sharing dan mengulasnya dengan cara yang berbeda, yaitu melalui storytelling. Coba bayangkan sejenak, bagaimana rasanya kalau kita bekerja dalam satu tim bersama orang-orang dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, bahkan kebiasaan kerja yang sangat berbeda. Tentu bukan hal yang mudah. Namun disitulah tantangannya dan disitulah pentingnya mengapa kita harus memahami dan mempelajari manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya itu bukan sekedar soal sopan santun atau perbedaan bahasa saja, tetapi lebih dari itu. Manajemen lintas budaya adalah tentang bagaimana kita bisa bekerja sama, memimpin, berkomunikasi, dan mengambil keputusan di lingkungan yang multikultural. Pada video kali ini, aku akan membahas 3 materi utama yang sudah dipelajari sejauh ini, yaitu yang pertama, pendahuluan manajemen lintas budaya, yang berisi poin-poin definisi manajemen, unsur manajemen, budaya dan kebudayaan. Kemudian ada juga definisi manajemen lintas budaya dan budaya organisasi. Materi yang kedua mengenai pembahasan pengkondisian budaya, status kepemimpinan dan organisasi, serta akar kulturisasi organisasi. Materi yang ketiga, aku akan membahas tentang budaya penting di dunia. Terus, bisnis internasional lintas budaya dan negosiasi bisnis internasional. Oke, langsung aja kita mulai dari materi yang pertama. Untuk memahami manajemen lintas budaya, tentu kita harus paham dulu apa itu manajemen secara umum. Jadi, manajemen adalah proses untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya agar tujuan tertentu bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Untuk memahami manajemen secara singkat, ada 2 kata kunci yang perlu kita ketahui. Manajemen itu yang pertama kuncinya PDCA atau POAC. Terus yang kedua kuncinya adalah goals atau tujuan. Kemudian apa itu PDCA atau POAC? Jadi PDCA itu adalah singkatan dari P-nya plan, yaitu artinya merencanakan, D-nya do, yang artinya melakukan, dan C itu check, yang artinya memeriksa, dan A itu act, yang artinya tindak lanjut. Dari proses manajemen itu yang PDCA tadi, setiap tindakan dalam manajemen itu selalu mengarahkan pada satu goals atau tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, semua proses manajemen akan sia-sia. Oke, next lanjut ke unsur-unsur manajemen. Dalam manajemen juga dikenal dengan konsep 6M. 6M ini adalah 6 unsur penting yang harus ada dalam proses manajerial. Ada apa saja? Yang pertama, unsur manajemen yang pertama itu man. Man adalah manusia atau sumber daya manusia. Tanpa orang-orang yang menjalankan, organisasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Yang kedua ada money. Money adalah dana atau modal. Hal ini adalah bahan bakar untuk menjalankan sebagai program dan strategi. Yang ketiga ada materials. Materials adalah bahan atau sumber daya fisik yang dibutuhkan. Yang ketiga ada mesin. Mesin adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Kemudian yang kelima ada metode. Metode ini untuk cara kerja yang dimana manajemen butuh sistem dan prosedur yang jelas. Yang keenam ada market. Market adalah pasar atau target yang dimana semua yang kita lakukan ini pasti mengarahnya kepada kepuasan pelanggan atau masyarakat. Nah, dari keenam unsur manajemen tadi, 6M tadi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus saling terhubung dan dikelola dalam sebuah organisasi. Disinilah kita masuk ke bagian keterkaitannya dari 6 unsur tadi. Ada 3 keterkaitan, 3 elemen utama dalam dunia kerja. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi ini adalah wadah atau tempat di mana berbagai aktivitas dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tanpa organisasi, tidak akan ada arah atau struktur kerja yang jelas. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen itu sendiri adalah proses atau seni untuk mengatur dan mengelola segala sumber daya yang ada di dalam organisasi. Kemudian, keterkaitan yang ketiga adalah manajer. Manajer adalah orang yang menjalankan fungsi-fungsi dari manajemen tersebut.
Nah, barulah kita masuk ke pembahasan tentang budaya dan kebudayaan. Secara bahasa, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang berarti hasil dari akal dan budi manusia. Dalam konteks yang lebih luas, budaya ini mencakup cara hidup, nilai, kebiasaan, norma, hingga cara berkomunikasi suatu kelompok. Sedangkan menurut KBBI, budaya adalah pikiran, akal budi, arti istiadat, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit dirubah. Oke, next ke definisi manajemen lintas budaya. Jadi sebenarnya manajemen lintas budaya itu apa sih? Jadi manajemen lintas budaya adalah studi tentang bagaimana budaya memengaruhi perilaku, komunikasi, dan cara kerja orang-orang dalam suatu organisasi. Bayangkan jika kamu menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan multinasional yang mempunyai tim dari Jepang, Amerika, dan Indonesia. Tentu, pendekatanmu dalam memimpin tidak bisa disamakan. Menurut Adler, manajemen lintas budaya adalah cara orang-orang dalam organisasi di seluruh dunia berperilaku dan bekerja dengan karyawan serta pelanggan dari berbagai budaya. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan nilai-nilai dan norma yang berbeda-beda itu. Misalnya saja, dalam hal gaya berkomunikasi. Di negara seperti Jepang, komunikasi biasanya lebih halus dan tidak langsung. Sementara di negara seperti Amerika, orang-orang terbiasa bicara langsung dan to the point. Kalau kita tidak memahami ini, bisa-bisa terjadinya miskomunikasi yang fatal. Tapi bukan cuma soal tantangan, manajemen lintas budaya juga membawa banyak manfaat. Tim yang beragam secara budaya bisa menjadi lebih kreatif, inovatif, dan mempunyai sudut pandang yang lebih luas dalam menyelesaikan masalah. Oke, next ke budaya organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi, budaya itu ibarat jiwa yang mengatur bagaimana anggotanya berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Budaya organisasi mencakup nilai, keyakinan, dan kebiasaan bersama yang membedakan satu organisasi dari yang lainnya. Misalnya, perusahaan A sangat menjunjung tinggi hierarki, sementara perusahaan B lebih fleksibel dan memberi kebebasan bagi karyawannya. Gaya kepemimpinan dan cara pengambilan keputusan tentu berbeda, tergantung pada budaya yang dianut. Oke teman-teman, next sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yang menurut aku pribadi cukup dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena hal ini kita akan bahas tentang bagaimana budaya itu membentuk diri kita dan bagaimana itu memengaruhi cara kita bekerja dalam memimpin organisasi. Pertama, tentang pengkondisian budaya. Pengkondisian budaya ini adalah proses ketika seseorang belajar, menyerap, dan membentuk cara berpikir serta bertindak berdasarkan nilai dan norma dari lingkungan budayanya. Contohnya kita di Indonesia dari kecil diajarkan untuk sopan santun kepada orang yang lebih tua, kemudian diajarkan juga caranya gotong royong, menjaga harmoni dan rasa malu, kemudian serta menghormati otoritas. Nah, nilai-nilai ini secara tidak sadar akan memengaruhi cara kita bertindak, bahkan saat kita sudah berada di dunia kerja. Itu sebabnya, orang yang berasal dari budaya yang berbeda bisa saja punya pendekatan kerja dan cara berkomunikasi yang berbeda pula. Jadi, pengkondisian budaya inilah yang membentuk pola pikir dan kebiasaan kita sejak dini, melalui keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Oke, next yang kedua, status kepemimpinan dan organisasi. Dalam konteks lintas budaya, kepemimpinan tidak bisa pakai satu gaya saja. Seseorang pemimpin yang baik harus mampu memahami perbedaan budaya yang ada di dalam timnya. Misalnya, di budaya individualis seperti Amerika, gaya kepemimpinan yang lugas dan mandiri lebih disukai. Tapi, di budaya kolektivis seperti Indonesia atau Jepang, gaya kepemimpinan yang hangat, menjaga keharmonisan dan inklusif akan lebih efektif untuk diterapkan. Organisasi yang efektif juga harus punya kebijakan dan sistem yang mendukung keberagaman, seperti pelatihan lintas budaya, aturan anti diskriminasi, dan suasana kerja yang menghargai perbedaan. Jadi, kunci dari kepemimpinan lintas budaya adalah empati, fleksibilitas, dan komunikasi. Next poin yang ketiga, akar kulturisasi organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam mengenai akar kulturisasi organisasi. Apa maksudnya? Akar kulturisasi organisasi adalah nilai-nilai dasar, keyakinan, dan kebiasaan utama yang secara tidak tertulis menjadi pedoman seluruh anggota dalam sebuah organisasi. Contohnya, perusahaan yang sangat menjunjung integritas dan kejujuran akan mempunyai budaya kerja yang transparan. Atau perusahaan yang menjunjung kerja tim akan lebih mendorong kolaborasi daripada kompetisi. Akar budaya ini bisa muncul dari sosok pemimpin yang menjadi teladan, kemudian bisa jadi muncul dari sistem penghargaan dan hukuman, dan dari cara berkomunikasi di dalam organisasi. Kalau akar budaya organisasi kuat dan positif, maka organisasi akan lebih solid, mempunyai identitas yang jelas, dan setiap anggota akan merasa terikat dan bangga menjadi bagian di dalamnya. Oke, next kita masuk ke materi yang ketiga, mengenai tentang budaya yang penting di dunia, serta bagaimana budaya ini berperan dalam bisnis dan negosiasi internasional. Yang pertama, budaya penting di dunia.
Setiap negara punya budaya unik yang memengaruhi cara mereka bekerja dan berinteraksi. Contohnya, di Amerika Serikat ada konsep American Dream yang sangat menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, dan kerja keras. Orang Amerika cenderung individualis langsung dalam komunikasi dan sangat menghargai waktu. Dan di Tiongkok, budaya kerja sangat disiplin, gigih, dan menghargai proses. Orang Tionghoa terkenal berani memulai bisnis dari nol, hemat, dan tekun. Sedangkan di budaya Melayu, termasuk Indonesia, sangat menjunjung tinggi adat sopan santun dan nilai kebersamaan. Budaya kerja di sini lebih kolektif dan menghargai harmoni. Mengetahui perbedaan ini sangat penting, apalagi kalau kita bekerja atau berbisnis di lintas negara. Oke, next, poin yang kedua, bisnis internasional lintas budaya. Bisnis internasional bukan cuma soal menjual produk ke luar negeri, tapi juga tentang memahami budaya lokal, seperti cara bernegosiasi, gaya komunikasi, dan kebiasaan bisnis. Contohnya, kalau kamu berbisnis di Jepang, kamu harus paham bahwa keputusan diambil secara hati-hati dan berdasarkan konsensus, tapi kalau di Amerika, keputusan bisa diambil cepat dan langsung. Poin yang ketiga, mengapa pemahaman lintas budaya penting dalam bisnis internasional? Karena dengan memahami budaya, yang pertama kita bisa menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga, dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang keempat, dapat menaikkan daya saing. Dan yang kelima, memperluas pangsa pasar global. Next, poin yang keempat, tantangan dari bisnis internasional lintas budaya. Yang pertama, tantangannya adalah adanya perbedaan bahasa yang bisa menyebabkan miskomunikasi. Yang kedua, nilai dan norma yang berbeda, seperti soal waktu atau cara berpikir. Yang ketiga, ada juga perbedaan praktik bisnis, seperti aturan hukum dan etika kerja. Next, poin yang kelima, strategi bisnis internasional lintas budaya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan bisa menerapkan strategi seperti yang pertama, memberikan pelatihan lintas budaya bagi karyawan. Yang kedua, menghindari stereotip. Yang ketiga, menjaga etika bisnis global. Yang keempat, membangun komunikasi secara terbuka. Dan yang kelima, menggandeng penasihat budaya lokal saat masuk ke negara baru. Contoh dari penerapan bisnis internasional lintas budaya adalah bisa kita lihat dari perusahaan besar seperti Coca-Cola, Unilever, dan Nestle yang menyesuaikan iklan dan produknya dengan budaya lokal. Atau Google dan Amazon yang mendesain platformnya agar sesuai dengan preferensi pengguna di berbagai negara. Poin yang ketujuh yaitu negosiasi bisnis internasional lintas budaya. Lalu ketika kita harus bernegosiasi dengan mitra dari negara lain, disitulah tantangan budaya kita makin terasa. Negosiasi ini adalah proses tukar-menukar ide dan kepentingan untuk mencapai kesepakatan bisnis. Tapi gaya negosiasi setiap negara bisa sangat berbeda. Poin yang ke-8 adalah tujuan utama dari negosiasi bisnis internasional adalah untuk mencapai kesepakatan win-win. Yang kedua, untuk membangun hubungan jangka panjang. Dan yang ketiga, untuk mengelola perbedaan budaya yang lebih bijak. Poin yang ke-9, tips sukses dalam negosiasi bisnis internasional. Tipsnya adalah yang pertama, pahami etika bisnis setempat. Yang kedua, fokus pada solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, tunjukkan sikap terbuka dan percaya diri. Yang keempat, dengarkan lawan bicara dengan seksama. Yang kelima, fleksibel dan siap berkompromi. Yang keenam, pastikan semua dokumen penting sudah siap. Oh iya, ngomong-ngomong soal budaya, aku sendiri juga berasal dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di daerahku ada banyak sekali warisan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga hari ini. Salah satunya adalah tradisi debus, yaitu seni bela diri khas Banten yang menggabungkan kekuatan fisik, spiritual, dan pertunjukan kebal terhadap benda tajam. Debus bukan cuma pertunjukan, tapi juga bentuk kekuatan mental dan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai lokal. Selain itu, ada juga adat Jawara Banten yang menggambarkan karakter masyarakat Serang yang berani, religius, namun tetap menjunjung tinggi etika dan kesopanan. Dan jangan lupa, bahasa daerah seperti bahasa Jawa Serang dan bahasa Sunda Banten juga masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di desa-desa. Budaya di daerahku ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya Indonesia, dan hal ini membuatku semakin sadar bahwa pemahaman lintas budaya itu tidak hanya penting dalam skala internasional, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di lingkungan sekitar kita sendiri. Nah, itulah teman-teman rangkuman dari ketiga materi utama yang sudah aku pelajari di mata kuliah manajemen lintas budaya selama setengah semester ini. Untuk kesimpulannya, manajemen lintas budaya ini bukan cuma teori, tapi juga bekal penting bagi kita sebagai calon manajer di masa depan. Dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya, kita tidak hanya bisa bekerja lebih efektif dalam tim, tapi juga bisa menciptakan organisasi yang lebih inklusif, berdaya saing tinggi, dan siap bersaing di pasar global. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video ini. Semoga sharing aku bisa bermanfaat dan memberikan gambaran kenapa kita sebagai mahasiswa manajemen harus mulai belajar dan memahami pentingnya manajemen lintas budaya. Jangan lupa terus belajar, terbuka pada perbedaan, dan jadi pemimpin yang bisa merangkul keberagaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.